Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to my channel Mudzakarah Islami bersama saya Muhammad Rifki Husain Bilkhair. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, di suasana yang baru ini, alhamdulillah kita dapat muwajahah bermuzakarah bersama lagi dalam channel kita Mudzakarah Islami, yang mana insya Allah kita akan meneruskan daripada podcast sebelumnya, masih di dalam bab salat, ya, yang mana bab salat ini sudah dibahas dari bab pertama masuk bab kedua, yang insya Allah kali ini kita meneruskan bab salat ini di bab yang ketiga. Nah, yang mana saya kira kemarin cukup dengan bab 1 dan bab 2, ternyata tidak cukup karena pembahasan solat ini sangat panjang. Sangat panjang, ya, banyak pembahasan-pembahasan, banyak rincian-rinciannya yang telah kita bahas lalu tentang rukun-rukun solat, syarat sah solat, syarat wajib solat, yang membatalkan solat, sunnah-sunnah solat. Ya, telah kita bahas di bab sebelumnya, bab kedua daripada pembahasan solat. Yang insya Allah pada kali ini, segmen kali ini, podcast kali ini, kita akan memasuk daripada pembahasan bab solat bab ketiga, yang insya Allah di suasana yang baru ini, ya. Sebelumnya memang saya tag video, ngambil video itu di dalam studio. Nah, kali ini kita mau coba suasana baru di luar studio, jadi menyatu dengan alam ini di halaman belakang rumah saya, ya. Jadi kita lanjutkan, ya. Kita lanjutkan daripada pembelajaran kita bab fikih ini, yaitu tentang waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Nah, jadi ada waktu-waktu yang dilarang, yang tidak boleh kita melakukan sholat kecuali sholat tersebut mempunyai sebab tertentu. Baru dibolehkannya di waktu ini. Tapi kalau tidak ada sebab tertentu, maka dilaranglah sholat ini. Sholat di waktu itu. Apa itu? Di waktu apa? Maka saya akan jelaskan. Yang pertama, dilarangnya untuk sholat, ya, di waktu setelah sholat subuh hingga terbitnya matahari. Artinya setelah sholat subuh, ya, sampai terbitnya matahari, itu tidak ada sholat sunnah. Baik itu sunnah ba'diyah, ya, tidak ada sunnah ba'diyah setelah sholat subuh. Maka setelah sholat subuh, khalas, perkaranya tidak ada perkara. Nanti akan ada waktu duha yang kita boleh untuk sholat sunnah duha. Tapi saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, tidak ada sholat, ya, ketika setelah kita melakukan sholat subuh sampai, ya, sampai terbitnya matahari. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika terbitnya matahari hingga sempurna dan naik sekurang-kurangnya setinggi tombak. Nah, jadi dari terbit matahari juga sampai mulai naik matahari ke bumi itu kurang lebih 10 derajat, itu tidak dibenarkan juga sholat. Kecuali di atas 10 derajat itu barulah dibenarkan untuk sholat. Yaitu sholat yang di atas 10 derajat itu, contohlah pada jam-jam 8, jam 9, jam 10, itu disunnahkan kita untuk melakukan sholat duha. Tapi di bawah itu tidak dibenarkan untuk sholat. Lalu yang ketiga, ketika matahari rembang di atas kepala, pas matahari di atas kepala, itu tidak ada sholat. Kecuali mulai condong ke barat, artinya dari tengah-tengah pas kepala kita, condong sedikit ke barat, baru itu masuk sholat zuhur. Baru boleh kita melakukan sholat qabliyah zuhur, lalu sholat fardu zuhur, lalu sholat ba'diyah zuhur, sholat sunnah 2 rakaat sunnah sebelum zuhur, habis itu kita sholat fardu zuhur 4 rakaat, habis itu kita sholat sunnah 2 rakaat setelah zuhur. Lalu yang keempat, setelah sholat asar hingga terbenamnya matahari. Jadi waktu asar, setelah kita sholat asar sampai terbenamnya matahari, itu juga tidak ada sholat. Tidak ada dan tidak dibenarkan sholat ba'diyah. Sholat ba'diyatul asar, sunnah-sunnah yang lain pun tidak dibenarkan ketika ba'dal asar. Waktunya setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Kecuali, tadi yang saya sebutkan, kecuali sholat-sholat
yang memang ada sebabnya kita untuk sholat di waktu itu. Contohlah, umpama kata kita mau sholat jenazah. Sholat jenazah ini kan termasuk perkara sholat yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disunnahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya. Kalau kita sholat sholat jenazah di waktu ba'dal asar, boleh enggak? Boleh, karena ada sebab tertentu. Ya. Lalu yang kelima, ketika mulai terbenamnya matahari hingga sempurna. Jadi kalau udah mau masuk mulai terbenam matahari sampai benar-benar terbenam, itu tidak ada sholat kecuali setelah terbenamnya. Setelah terbenamnya baru masuk maghrib. Nah, ketika setelah terbenamnya baru dibenarkan untuk sholat maghrib. Sebelum sholat fardu maghrib 3 rakaat, disunnahkan sunnah qabliyah. Maghrib 2 rakaat sunnah sebelum maghrib. Lalu kita sholat fardu maghrib 5 waktu. Baru kita sholat ba'diyah maghrib. Setelah sholat maghrib, itu kita sholat sunnah 2 rakaat setelah maghrib. Nah, itu yang disunnahkan. Jadi itulah waktu-waktu yang tidak boleh kita sholat di waktu itu. Ya, mungkin mudah-mudahan difahami. Lalu kita lanjut pembahasan selanjutnya tentang apa? Tentang sholat jamaah, sholat berjamaah. Apa itu sholat berjamaah? Sholat berjamaah ialah apabila kita lebih dari 1 orang, artinya 2 orang, apalagi 2 orang dan lebih, itu dapat disebut jamaah. Ketika kita sholat lebih dari 1 orang, artinya 2 orang, ada imam, ada makmum, maka itu dihukumi kalau mau kita lakukan sholat berjamaah sudah cukup syarat untuk sholat berjamaah. Ya, hukum orang sholat berjamaah ini apa? Hukumnya sunnah. Sunnah bagi seseorang untuk melakukan sholat secara berjamaah. Nah, ya. Lalu adapun salat-salat yang disunnahkan untuk berjamaah ialah yang pertama ya jelas salat fardu. Kalau dapat kita melakukan salat fardu, melakukan salat wajib, salat 5 waktu ini secara berjamaah, itu paling afdal. Lalu yang kedua, salat 2 hari raya, yaitu salat Idul Fitri, salat Idul Adha, disunnahkan juga bagi kita untuk salat berjamaah. Lalu yang ketiga, salat tarawih. Ya, salat tarawih, salat witir itu disunnahkan untuk berjamaah. Walaupun kalau kita ambil hukum fikih, hukum yang sesungguhnya salat tarawih pada zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu masing-masing. Ketika zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, barulah salat tarawih ini berjamaah dan dihukumi sebagai sunnah. Nah, ini perkara kalau mau kita bicara perkara bid'ah, ya ini termasuk bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, yang mana tidak pernah dilakukan Nabi. Kalau sholat tarawihnya dilakukan, tapi sholat tarawih berjamaahnya timbul pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Artinya seindah-indahnya bid'ah kata Sayyidina Umar ialah sholat tarawih secara berjamaah. Ya. Lalu yang keempat, sholat istisqa. Apa itu sholat istisqa? Salat istisqa ialah salat yang mana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala minta diberi hujan. Artinya ketika di satu tempat, di satu kampung yang mana pada saat itu musim paceklik atau musim kemarau yang berkepanjangan yang tidak pernah mendatangkan hujan di kampung itu, maka disunnahkan untuk salat istisqa. Salat minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keberkahan hujan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu disunnahkan untuk dilakukan secara berjamaah. Lalu yang kelima, salat gerhana matahari. Ya, kalau kita mendapatkan di tempat kita gerhana matahari, maka disunnahkan untuk salat gerhana matahari, ya. Gerhana matahari atau gerhana bulan. Kalau matahari siang, kalau bulan malam. Kalau kita mendapati gerhana matahari atau bulan, maka disunnahkan untuk solat sunnah gerhana secara berjamaah. Dan yang keenam, yaitu solat janazah. Ya, solat janazah itu disunnahkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk dilakukan secara berjamaah. Semakin banyak orang yang mendoakan si janazah tersebut, maka mudah-mudahan Allah dapat mengampunkan si mayit tersebut, maka disunnahkan untuk berjamaah. Nah, itu salat-salat yang disunnahkan untuk dilakukan secara berjamaah. Lalu
Selanjutnya pembahasan tentang syarat-syarat salat jamaah. Jadi salat berjamaah juga ada syarat-syaratnya. Nah, sehingga cukup syarat untuk salat berjamaah tersebut, maka dihukumilah salat berjamaah, mendapatlah pahala salat jamaah. Yang pertama, menyengaja niat kita untuk melakukan salat secara berjamaah. Artinya ketika kita imam, ya niatnya harus kita rubah. Yang seharusnya sendiri adaan lillahi ta'ala menjadi imaman lillahi ta'ala. Ya, artinya kita menjadi imam. Ketika kita ingin salat berjamaah, niatnya niat imam khusus. Sedangkan sebagai makmum yang mengikuti imam, juga niatnya kita rubah. Yang harusnya sendiri menjadi makmuman lillahi ta'ala. Bermakmum terhadap imam. Nah, itu yang pertama syarat-syaratnya. Yang kedua, mengetahui segala yang dikerjakan imam. Ya, selaku makmum kita harus faham dan mengetahui apa-apa yang sudah dikerjakan imam. Misalnya imam takbiratul ihram, kita harus tahu sebagai makmum kita juga takbiratul ihram. Imam ruku, kita harus tahu imam ruku, imam sujud. Maka dari itu pada saat ini, pada zaman sekarang ini rasa saya udah canggih ya. Kamera di mana-mana ya bisa memantau pergerakan imam. Ketika umpama kata jamaah masjid nih sampai keluar dan tidak dapat melihat imam secara langsung, maka kan biasa di masjid ada layar, ada TV yang mana menyorot daripada pergerakan imam agar makmum tahu dan masuk syarat berjamaah. Lalu jangan ada dinding. Yang ketiga, jangan ada dinding yang menghalangi antara imam dan makmum kecuali bagi perempuan di masjid. Hendaklah disatar, ya. Hendaklah ada hijab bagi perempuan, memang harus tertutup. Artinya jamaah perempuan harus terpisah dari jamaah laki-laki. Boleh pakai dinding, boleh pakai kain, tapi diusahakan si makmum perempuan ini masih dapat terpantau gerakan-gerakan si imam. Maka saya bilang tadi kalau ada TV, ada layar, itu boleh dipasang supaya si makmum perempuan yang memang harus di dinding, di satar, di hijab, masih dapat memantau pergerakan sang imam. Yang keempat, sebagai makmum dan sebagai syarat-syarat sahnya salat berjamaah, sebagai makmum kita tidak boleh mendahului pergerakan-pergerakan imam tersebut. Ya, jadi kalau kita takbiratul ihram dulu, sedangkan imam belum takbiratul ihram, nah itu tidak sah salat jamaahnya. Artinya bukan salatnya tidak sah, tapi salat jamaahnya yang tidak sah. Akhirnya hukumnya salat sendiri dia, bukan makmum. Nah, jadi tidak boleh mendahului dari imam, dari segala perbuatan, dari segala gerakan ataupun bacaan. Syarat kalau kita mau bermakmum, kalau kita mau berjamaah. Nah, itu. Lalu yang kelima, jangan terkemuka tempat dari imam. Maksudnya jangan terkemuka tempat dari imam, arti posisi kita itu tidak boleh lebih dari imam. Contoh imam di sini, kita harus di belakang imam. Setidak-tidaknya jangan lebih dari mata kaki imam. Nah, itu kalau kita mau menjadi makmum. Tapi kalau kita di depan dari imam, arti kita yang menjadi imam. Bukan kita menjadi makmum, kita menjadi imam. Jadi itu ya, posisi makmum tidak boleh lebih daripada imam, tidak boleh lebih di depan. Setidak-tidaknya jangan melebihi mata kaki imam. Nah, kalau kita mau berdempet dengan imam boleh, tapi jangan sampai melebihi mata kaki imam. Lalu yang keenam, jarak antara imam dan makmum atau antara makmum yang pertama sampai makmum yang terakhir, di dalam mazhab Imam Syafi'i, pandangan Imam Syafi'i, itu tidak boleh lebih dari 300 hasta. Kalau 300 hasta lebih, maka yang lebih tadi ini tidak terhitung bermakmum kepada imam yang di depan. Itu kalau pendapat Imam Syafi'i. 300 hasta itu kurang lebih, satu hasta itu sekitar 43 atau 47 cm per sentimeter panjangnya. Jadi tak sampai setengah meter, sedikit lagi setengah meter. Anggaplah kita bulatkan setengah meter. Kalau 300 hasta artinya kurang lebih 150 meter. Mungkin di bawah 150 meter karena satu hastanya tak sampai setengah meter. Artinya kalau ada barisan jamaah dari imam ke makmum ke belakang, itu kalau ada 150 meter atau kurang sedikit dari 150 meter, lebih dari itu tidak terhitung jamaah terhadap imam tersebut. Tapi itu pandangan Imam Syafi'i. Tapi ada ikhtilaf. Banyak ikhtilaf ulama
yang menyatakan selama barisannya tidak putus dari imam, walaupun beberapa meter itu tetap sah. Nah, tapi kalau pandangan Imam Syafi'i seperti tadi, sedangkan pandangan ulama-ulama yang lain selama artinya barisan makmum ini tidak putus maka tetap terhitung sholat berjamaah, ya, tetap sholat berjamaah, terhitung sholat berjamaah. Itu ikhtilaf, artinya ini bukan masalah usuliyah, furu'iyah. Mana mau ikut, kalau antum mau ikut mazhab Imam Syafi'i dan meyakini itu, ya silakan. Kalau ada pendapat lain yang memang ada hujahnya juga, ada dalilnya juga, ya silakan. Ini masalah furu'iyah, jangan diperdebatkan. Ikut mana hati kita mau, itu kita ikut. Yang terpenting jangan menyalah-nyalahkan atau merasa paling benar. Itu ikhtilaf ya, bab ikhtilaf. Lalu yang ketujuh, salat makmum harus bersesuaian dengan salat imam. Ya, artinya ya harus gini, imam salat isya, kita harus salat isya. Nggak mungkin kan imam salat isya, kita makmum sama imam, tapi kita salat maghrib. Nggak mungkin. Jadi apa yang disolatkan imam, itu yang disolatkan kita. Contoh salat sunnah. Imam salat sunnah tadi kan yang disunnahkan di dalam salat ini kan salat istisqa. Contoh salat minta hujan. Imam mengimami salat istisqa, tapi kita makmum niat kita salat gerhana, ya enggak sah, imam berjamaahnya tidak sah. Jadi sesuai apa yang imam pimpin salat tersebut, ya kita sebagai makmum harus mengikuti daripada apa yang imam salatkan tadi, yang imam pimpin salatnya. Itu syarat-syarat daripada salat berjamaah. Lalu selanjutnya kita membahas siapa-siapa saja sih yang boleh jadi imam. Ini penting. Pahami ya. Jadi syarat-syarat yang boleh menjadi imam, yang pertama, laki-laki makmum kepada laki-laki. Artinya imamnya laki-laki, makmumnya laki-laki. Lalu yang kedua, perempuan bermakmum kepada laki-laki. Artinya imamnya laki-laki, makmumnya perempuan. Itu boleh. Terus perempuan bermakmum kepada perempuan. Itu boleh. Artinya imamnya perempuan, tapi makmumnya harus perempuan, tidak boleh laki-laki. Terus ini mohon maaf ya, harus saya sampaikan ini karena di dalam kitab. Ketika banci atau waria, ya, bermakmum kepada laki-laki. Artinya imamnya laki-laki, makmumnya banci. Bagaimanapun waria atau banci itu tetap dihukumi di dalam fikih sebagai laki-laki. Karena tidak ada dalam agama Islam mengenal gender selain laki-laki dan perempuan, tidak ada. Kalau yang campuran itu waria tetap laki-laki. Kalau asalnya muzakkar, ya tetap laki-laki. Kalau asalnya muannas, ya tetap perempuan. Tidak ada di antara itu, tidak ada. Kalau dalam agama Islam, dalam fikih, perempuan ya perempuan, laki-laki ya laki-laki. Hanya dua, Allah ciptakan hanya perempuan, hanya laki-laki. Ya. Lalu perempuan makmum kepada banci. Nah ya, tadi yang boleh jadi imam banci bermakmum kepada laki-laki, artinya imamnya laki-laki, makmumnya banci, boleh. Terus perempuan makmum kepada banci, itu boleh ya, boleh. Artinya seorang banci apapun latar belakang dia, kalau memang dia mau beribadah dan benar orangnya, mungkin terperangkaplah bahasa dalam jiwa perempuan, tapi dia tetap laki-laki dan dia muzakkar, dia boleh menjadi imam terhadap perempuan. Ingat, terhadap perempuan. Tidak boleh jadi imam terhadap laki-laki. Kalau banci tidak boleh kalau banci ini kan artinya udah tidak sempurna laki-lakinya lah, bahasanya begitu. Mereka tidak boleh menjadi imam, menjadi imam terhadap makmum laki-laki. Tapi mereka boleh jadi imam terhadap makmum perempuan. Ingat itu. Lalu yang tidak boleh dijadikan imam. Nah, ini tidak boleh dijadikan imam, ya, artinya tadi yang saya sebut. Ketika si imam ini banci dan makmumnya laki-laki, maka imam banci tadi tidak boleh. Tidak sah. Kecuali laki-laki tolen, baru boleh mengimami si banci. Terus yang kedua, ketika perempuan jadi imam, makmumnya laki-laki, ya jelas tak boleh. Imamnya perempuan, makmumnya laki-laki tak boleh. Kecuali imamnya perempuan, makmumnya perempuan, boleh. Terus yang ketiga, imamnya perempuan,
makmumnya membanci, tidak boleh juga. Imam perempuan, ustazah umpama mengimami solat berjamaah yang makmumnya banci, tidak boleh. Karena banci itu bagaimanapun dia muzakkar, dia laki-laki. Ya. Lalu yang terakhir, banci, mengimami banci, itu tak boleh. Jadi imamnya banci, makmumnya juga banci, tidak boleh. Ya, harus difahami tadi tentang masalah imam dan makmum tadi. Jadi itu yang saya sampaikan. Lalu yang tidak boleh menjadi imam ini ketika orang yang fasih dalam membaca Al-Quran menjadi makmum, sedangkan yang menjadi imam orang yang rusak di dalam baca Fatihahnya. Harusnya orang yang fasih Fatihahnya menjadi imam. Yang makmum nih, walaupun Fatihah berantakan, akan ditanggung oleh imam. Jadi termasuk kriteria yang harus kita perhatikan di dalam mengimami sholat, ketika imam itu fasih di dalam membaca surat Al-Fatihah. Karena sudah saya jelaskan di video sebelumnya, syarat dari rukun daripada salat salah satunya membaca Al-Fatihah dan membaca dengan baik dan benar. Jangan sampai menyalahkan arti, karena fatal, dapat membatalkan salat apabila seseorang itu gagal dalam membaca Al-Fatihah. Rusak Fatihahnya, merubah arti, apalagi tidak membaca Al-Fatihah di dalam setiap rakaat salat. Karena video sebelumnya, podcast sebelumnya, Muzakarah Islami, tentang bab salat juga, di bab kedua sudah diterangkan hal itu. Ya. Terus bagaimana perkara tentang makmum yang terlambat mengikuti imam, yaitu makmum yang masbuk. Ini dalam fikih mengenal tentang makmum masbuk, tentang masbuk, perkara masbuk. Apa itu masbuk? Masbuk ialah terlambatnya sang makmum mengikuti solat berjamaah dengan imam. Terlambat 1 rakaat kah, 2 rakaat kah, 3 rakaat kah, maka itu dihukumi dengan yang namanya masbuk. Masbuk itu terlambat dalam mengikuti perimaman atau di dalam solat secara berjamaah, itu dinamakan masbuk. Ya, perlu saya sampaikan, ketika si makmum, ya, anggap si imam ini solat zuhur. Ya, ini perhatikan, anggap imam ini solat zuhur. Lalu makmum nih terlambat. Imam sudah ruku di rakaat pertama. Ketika si makmum ini datang untuk masuk dalam solat berjamaah, ya, selama si imam ini belum bangun dari rukunya, masih ruku, dan si makmum ini takbiratul ihram lalu ikut ruku, jadi ruku bersama nih, dapat rukunya imam, sami Allahu liman hamidah, sami Allah, maka ini tidak perlu menambah rakaat. Karena apa? Dia masih dapat rukunya imam, jadi masih dapat rakaatnya imam pada saat itu. Akan tetapi kalau seandainya imam ini udah ruku, makmum yang masbuk tadi terlambat, begitu dia takbiratul ihram, makmum takbiratul ihram, imam bangun dari ruku, maka tidak dapat rakaatnya si imam tadi, maka harus ditambah rakaatnya tadi 1. Nah, syarat untuk dapat rakaat imam ini selama si imam ini belum bangun dari ruku. Kalau masih dapat rukuknya imam sama-sama, berarti dapat rakaatnya imam. Tapi kalau imam sudah bangun dari ruku, kita baru ruku, maka lepas daripada rakaat imam. Tapi tetap sholat berjamaah, tapi lepas daripada rakaat imam. Maka yang tadi itu harus kita ganti rakaatnya. Umpama kata kurang 2 rakaat, ya ganti kurang 2 rakaat. 3 rakaat diganti 3 rakaat. Nah, itu masbuk, terlambatnya seorang makmum mengikuti imam di dalam sholat berjamaah. Ya. Itu yang dinamakan masbuk. Paham ya? Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang sholat Jumat. Nah, tadi sholat berjamaah, sekarang masuk ke sholat Jumat. Ya. Sholat Jumat hukumnya fardu ain, artinya wajib yang dikuatkan bagi tiap-tiap muslim mukallaf, laki-laki sehat dan mukmin. Maka wajiblah seseorang itu untuk sholat Jumat. Karena ada dalil, ada hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka thalatha juma'in
tahawuna biha taba'allahu ala qalbi, yang artinya barang siapa yang meninggalkan salat Jumat sebanyak 3 kali berturut-turut dengan sengaja, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup pintu hatinya untuk menerima hidayah, menerima taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu jangan sampai kita meninggalkan salat Jumat secara berturut-turut dengan sengaja sebanyak 3 kali. Sekalipun kalau bisa jangan, kecuali memang darurah. Ya, kalau memang darurah, kalau memang ilahnya itu darurah, entah itu kita dalam perjalanan musafir, itu kita sholat zuhur boleh ganti sholat Jumat. Tapi kalau seandainya mampu, tidak ada halangan, sholat Jumat ini hukumnya fardu ain, wajib, yang sangat dianjurkan. Ya. Lalu syarat-syarat sahnya sholat Jumat. Nah, kan? Jadi kembali lagi flashback, saya pernah menerangkan di dalam agama Islam itu apapun ritual ibadahnya tetap ada yang namanya syarat, yang namanya rukun, tetap ada semua. Ritual ibadah apapun kecuali satu, yaitu sholawat. Ketika seorang ingin bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa syarat, tanpa rukun, bahkan istihza pun sholawat itu tetap tersampaikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini intermezzo saja. Lanjut ya. Kita lanjut syarat-syarat sahnya salat Jumat. Yang pertama, syarat-syarat sahnya melakukan salat Jumat ada 3, ya. Jadi salat Jumat itu sahnya ada 3. Yang pertama, tempat salat Jumat harus tertentu. Artinya memang harus tertentu yang sudah ditentukan, masjid atau lapangan itu boleh salat Jumat. Kalau di rumah kita mau salat Jumat kan ya tidak termasuk daripada syarat tadi. Lalu yang kedua, jumlah orang yang berjamaah sekurang-kurangnya 40 orang laki-laki. Nah ya, ini mazhab Imam Syafi'i mengatakan jumlah orang yang berjamaah, artinya yang akan melakukan sholat jamaah itu sekurang-kurangnya 40 orang. Tapi nanti akan saya terangkan ikhtilaf-ikhtilaf yang lain, sehingga kita dapat memahami daripada ikhtilaf ini sehingga tidak menimbulkan perdebatan kita untuk menghukumi Jumat tersebut. Akan saya sampaikan. Tapi yang pertama, karena Indonesia, kita tinggal di Indonesia mayoritas Imam Syafi'i, saya sampaikan dulu pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan syarat sahnya salat Jumat, jumlah orang yang berjamaah untuk melakukan salat Jumat itu tidak boleh kurang dari 40 orang laki-laki. Terus yang ketiga, dilakukan dalam waktu zuhur. Ya, salat Jumat itu dilakukan dalam waktu zuhur. Lalu yang keempat, sebelum salat Jumat didahului oleh 2 khutbah. Ya, makanya sebelum Jumat kita melakukan mendengar daripada 2 khutbah tadi, khutbah pertama dan khutbah kedua. Karena itu termasuk syarat daripada sahnya salat Jumat. Nah, ini saya sampaikan dari poin yang kedua. Poin yang sekurang-kurangnya sahnya salat Jumat itu 40 orang menurut pendapat Imam Syafi'i. Tapi sungguh poin demikian, risalah ini perlu kita kemukakan beberapa pendapat ikhtilaf yang mungkin dapat dijadikan pegangan bagi daerah-daerah tertentu. Ya, artinya tadi jumlah yang hadir Jumat sejak dahulu hingga sekarang merupakan masalah yang sangat diperhatikan orang, walaupun di dalam Al-Quran tidak diterangkan bahwa sahnya Jumat itu harus sekian orang yang hadir. Namun andaikan jumlah 40 orang yang hadir dalam Jumat dijadikan syarat sahnya Jumat, bagi masyarakat Indonesia pada umumnya tidak mengalami kesulitan, karena ya masyarakat Indonesia mayoritas Islam. Karena hal itu pada umumnya telah dipenuhi. Akan tetapi bagaimana masalahnya ketika di bukan negara Indonesia yang Islamnya minoritas, atau di pelosok-pelosok yang mana Islamnya sedikit. Ini kan akan menjadi masalah ketika melakukan ritual sholat Jumat di bawah kurang dari 40 orang. Maka ada ikhtilafnya. Ikhtilafnya ketika di satu tempat atau di satu daerah, ya, yang mana Islam ini minoritas, yang apabila kita ingin melakukan sholat Jumat itu dipastikan jamaahnya akan kurang dari 40 orang, maka ikhtilafnya dari Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, atau Abu Hanifah atau Imam Hanafi, ya, menyatakan cukup 4 orang termasuk imam. Artinya
pendapat ini dengan alasan satu hadis, al-jum'atu wajibatun ala kulli qaryatin fiha imamun wa illam yakunu illa arba'ah. Yang artinya, ya, Jumat itu wajib bagi tiap-tiap desa yang ada padanya seorang imam, walaupun penduduknya hanya 4 orang. Artinya ada imam, nah dia bisa, ataupun salah satunya imam, salah satunya khatib, yang satu muazzin, yang satu makmum, walaupun alal akal 4 orang, yang penting ada memimpin imam dan khutbahnya, maka sah salatnya menurut Imam Abu Hanifah Hanafi. Ya. Lalu yang kedua, Imam Auza'i, ya. Ini ikhtilaf Imam Auza'i menyatakan Jum'ah itu cukup 12 orang. Pendapat ini pun dengan alasan hadis tersebut, yaitu awwalu man qadimal Madinati minal muhajirin Mus'ib bin Umar wa huwa awwalu man jama'a biha yaumul jum'ah qabla an yaqdama an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa hum 12 rajulan. Yang artinya, orang yang pertama kali datang ke Madinah dari kaum muhajirin ialah Mus'ab bin Umair, dan dialah orang yang pertama mendirikan Jumat di situ pada hari Jumat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, dan waktu itu mereka 12 orang. Artinya mereka 12 orang sebelum Nabi datang, Al-Muhajirin tadi ini, dia melakukan Jumat. Dan itu kurang dari 12 orang dan tidak ditegur Nabi. Artinya berdasarkan dalil dan hadis saja sudah cukup untuk membenarkan fatwa-fatwa ulama ini selama hadisnya sahih. Nah, ini rawahu Tabrani. Tabrani terkenal dengan hadis-hadis sahihnya. Lalu Imam Syafi'i menyatakan, nah ini pendapat Imam Syafi'i yang relevan untuk kita di Indonesia. Karena apa? Indonesia mayoritas Islam, banyak orang Islamnya. Artinya kecil kemungkinan seseorang mengadakan ritual sholat Jumat jamaahnya di bawah 40 orang, kecuali di pelosok desa atau di tempat-tempat desa yang mana minoritas Islamnya. Maka boleh kita mengambil ikhtilaf yang tadi 4 orang, yang 12 orang boleh selama kita memang ingin melakukan ritual ibadah sholat Jumat tersebut. Sedangkan Imam Syafi'i menyatakan Jumat itu harus 40 orang hadir dengan alasan hadis juga. Qala Abdurrahman bin Ka'ab, kana abi idza sami'a an-nabi kana abi idza sami'a an-nida' yaumul jum'ah tarahhama li As'ad bin Zararah faqultu lahu idza sami'ta an-nida' tarahhamta li As'ad bin Zararah qala li'annahu awwalu man jama'a bina fi hazm an-nabiyyin fi hazbin nabit faqultu kam kuntum yawma idzin qala 40 rajulan. Yang artinya telah berkata Abdurrahman bin Ka'ab, bapak saya ketika mendengar azan hari Jumat biasa mendoakan bagi As'ad bin Zararah. Maka saya bertanya kepadanya, apabila mendengar azan, mengapa ayah mendoakan untuk As'ad bin Zararah? Lalu ayahnya menjawab, karena dialah orang yang pertama kali mengumpulkan kita untuk salat Jumat di desa Hazmin Nabit. Maka bertanya saya kepadanya, berapakah waktu orang itu, pada saat itu orang itu hadir? Ia menjawab 40 orang laki-laki. Hadis riwayat daripada Abu Daud. Jadi itu tadi ikhtilaf yang menyatakan 40 tidak boleh kurang dari 40, dan menyatakan 4 orang, ada yang menyatakan 12 orang boleh untuk melakukan sholat Jumat, tergantung kondisi, lokasi, pandangan, dan jangkauan pada saat itu. Apabila pada saat itu jamaah Islamnya lebih banyak, mayoritas, maka ambil pendapat Imam Syafi'i. Apabila kita melakukan ritual sholat Jumat yang di pelosok desa yang minoritas Islamnya, boleh juga kita mengambil pendapat Imam Abu Hanifah atau Az-Zawa'i tadi. Jadi boleh itu semua, ya, ikhtilaf. Yang penting, yang salah itu kalau tidak melakukan sholat. Nah, itu yang salah. Ya, wallahu alam bisawab. Lalu kita masuk ke hukum khutbah Jumat. Nah, ini hukum khutbah Jumat. Habis itu baru kita masuk syarat-syarat khutbah Jumat. Ya, hukum khutbah Jumat yang pertama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Itu hukum pertama. Lalu kedua, salawat. Setelah Alhamdulillah Rabbil Alamin, baru assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin, baca salawat. Lalu wasiat takwa yang ketiga. Ini termasuk rukun khutbah, ya, wajib dalam khutbah.
ittaqillaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Lalu yang keempat, harus Anda membaca ayat Quran. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ataupun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, atau ittaqullaha haitsu ma kuntum. Itu pokoknya harus ada harus ada 5 perkara. Yang terakhir, memohonkan maghfirah atau doa. Allahumma maghfir lil muslimin wal muslimat. Jadi 5 perkara ini tidak boleh kita lepaskan di dalam khutbah Jumat. Karena 5 perkara ini termasuk daripada rukun khutbah Jumat. Kalau satu rukun terlepaskan, tidak sah khutbahnya, otomatis tidak sah ritual Jumatnya, otomatis kita harus mengganti sholat Jumat tersebut dengan sholat zuhur. Makanya daripada sang khatib perlu diperhatikan ya, perlu diperhatikan tentang rukun-rukun khutbah Jumat agar tidak terlepas satu rukun, agar si makmum pun aman dari batalnya sholat Jumat ya. Jadi itu tadi ya. Yang pertama baca alhamdulillah, kedua baca salawat, ketiga wasiat takwa, keempat membaca ayat Al-Qur'an salah satunya dari khutbahnya, dari khutbah pertama atau kedua. Lalu yang terakhir doa untuk umat muslim, umat mukmin, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu rukun daripada khutbah Jumat. Sedangkan syarat-syarat khutbah Jumat, yang pertama, isi rukun khutbah Jumat dapat didengar oleh 40 orang jamaah. Artinya khutbahnya harus lantang, harus dapat didengar oleh para hadirin. Syarat-syaratnya yang kedua, berturut-turut antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. Artinya ya khutbah pertama dilakukan, habis itu baru khutbah kedua. Terus menutup auratnya ya. Memang selain khutbah, selain sholat menutup aurat, ya khutbah juga harus menutup aurat. Terus badan, pakaian, dan tempat suci dari hadas ya. Artinya ketika seseorang ingin melakukan khutbah Jumat, ya memang syarat-syaratnya harus bersuci dulu, harus dalam keadaan bersih, dalam keadaan bersuci, dalam keadaan wudu. Lalu sunnah Jum'ah. Sekarang kita masuk sunnah sholat Jumat ya. Bagi orang-orang yang menghadiri sholat Jumat, disunnahkan 6 perkara. Yang pertama, disunnahkan bagi kita laki-laki yang ingin sholat Jumat, mandi dan membersihkan tubuh sebelum sholat Jumat itu tersebut. Jadi, mandi sebelum sholat Jumat, hukumnya sunnah. Lalu memakai pakaian yang putih untuk menghadiri sholat Jumat, hukumnya sunnah. Terus yang ketiga, memotong kuku. Apabila kuku kita ini sudah panjang, maka disunnahkan kita memotong kuku di hari Jumat sebelum sholat Jumat. Lalu yang keempat, memakai wangi-wangian. Artinya memakai minyak wangi itu hukumnya sunnah. Karena hadis Rasul SAW mengatakan, Innallahal jamil wa yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai suatu perkara yang indah. Wangi ini indah. Yang tak indah itu bau. Ya. Lalu yang kelima, memperbanyak baca ayat-ayat Al-Quran, doa dan zikir itu disunnahkan di hari Jumat. Karena ketika kita melakukan perbuatan baik, perbuatan pahala di hari Jumat, ada riwayat mengatakan Allah akan menggandakan pahala tersebut. Lalu yang keenam, tenang waktu khatib membaca khutbah. Ya, tenang artinya ya sesuai dengan muazzin sampaikan, faidha sa'idal khatibu 'alal mimbar fala yatakallamanna ahadukum wa man takallam faqad lagha wa man lagha fala thawabah fala jum'ata la, ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Faidha sa'idal khatib 'alal mimbar, apabila seorang khatib di atas mimbar, fala yatakallamanna ahadukum, jangan kau ngomong lagi dah. Jangan ngomong sana, ngomong sini. Wa man takallam faqad lagha, barang siapa yang ngomong pada saat khutbah, pada saat imam naik di atas mimbar, faqad lagha, sia-sia Jumatnya. Wala thawabah, dan tidak mendapatkan pahala Jumat. Makanya ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Bayangkan 3 peringatan tuh. Seharusnya saran dari saya ya, saran dari saya bagi pengurus-pengurus masjid, takmir masjid, kalau bisa itu muazzin masjid Jumat, setelah dibacakan tadi itu bahasa Arabnya, kalau bisa diartikan, jadi makmum ini tahu. Jadi mustami'in ini tahu.
Diartikan tadi, faiza sa'idal khatibu ala mimbar, apabila seorang khatib di atas naik di atas mimbar, fala yatakallaman ahadukum, jangan sekali-kali kalian ini bicara. Wa man takallam faqad lagha, kalau masih enggak ngomong maka sia-sia. Ansitu wasma'u, ansitu tu perhatikan, wasma'u dengar, wa atiu taati. Rahimakumullah. Bayangkan 3 kali ini, 3 perintah, 3 dari muazzin ni. Ansitu wasma'u wa atiu, perhatikan, dengarkan, taati. Apa yang udah si khatib sampaikan, ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Keterangan, bagi orang yang terlambat datang ke masjid sedang khatib tengah berkhutbah, hendaknya mempercepat salat sunnahnya 2 rakaat, kemudian duduk terus mendengarkan khutbah. Jadi, seandainya begitu kita solat sunnah nih, solat sunnah ketika kita masuk masjid, entah itu solat sunnah apakah, solat sunnah tahiyatul masjid kah, begitu kita solat, tiba-tiba tengah solat, khatib naik mimbar, itu disegerakanlah solat sunnah kita biar cepat, supaya kita dapat mendengarkan imam. Nah, ini perlu diperhatikan, di garis bawahi ya, sebelum saya tutup video ini, garis bawahi. Ketika si khatib sudah naik mimbar, terus kita baru datang dari luar masuk ke masjid, udah jangan pakai sholat sunnah lagi, langsung duduk dengarkan khatib. Banyak yang terjadi yang saya lihat ya di masjid-masjid ketika Jumat, ketika khatib sudah naik di atas mimbar, lalu jamaah baru datang dari luar masuk ke masjid, masih pakai sholat lagi 2 rakaat. Bukan saya melarang sholat atau tidak membenarkan sholat, enggak. Sholat itu bagus. Tapi lihat kondisi, lihat situasi. Khatib sudah naik, ya udah dengarkan. Enggak perlu kita sholat sunnah lagi. Karena pahala mendengarkan khatib itu sama dengan kita ritual ibadah yang kalian lakukan tadi. Ya. Jadi kalau imam sudah naik di atas mimbar, kita baru datang, jangan ada pakai sholat tahiyatul masjid kah, sholat sunnatul wudu kah, jangan. Langsung kita duduk dan dengarkan, kecuali si khatib belum naik mimbar. Nah, boleh kita mau sholat sunnah apakah boleh. Nah, itu pesan dari saya ya, mudah-mudahan. Mungkin sampai di sini dulu ya bab sholatnya ya. Ternyata masih panjang, jadi kita akan buat segmen keempat lagi. Jadi bab pertama, bab kedua, bab ketiga, dan bab keempat. Jadi bab solat keempat nanti ini akan ada lagi. Ini kan yang ketiga. Ternyata panjang bab solat ini. Jadi insya Allah cukup sampai di sini dulu pembahasan tentang solat di bab ketiga kita. Insya Allah segmen selanjutnya kita akan meneruskan masih di dalam bab solat, yaitu bab tentang salat jamak qasar, ya, jamak takdim, jamak takhir, jamak qasar, dan selanjutnya ya tentang salat jamak, lalu nanti tata cara salat bagi orang yang sakit, lalu nanti masuk ke bab salat janazah. Ini panjang bab salat. Jadi insya Allah pembahasan kita di segmen kali ini di bab ketiga, bab salat ini sampai di sini dulu. Selanjutnya kita akan membahas tentang yang tadi saya sebutkan, masalah salat jamak qasar, jamak takdim, jamak takhir, salat janazah di segmen selanjutnya, di video selanjutnya. Maka stay tune, jangan kemana-mana, ikuti terus belajar bersama channel Muzakarah Islami ini, agar terupdate ilmu-ilmu kita yang udah lupa diingatkan kembali, karena sesuai dengan tema muzakarah. Muzakarah ini saling mengingatkan, bertukar pikiran, berbagi dalam hal kebaikan. Itulah yang namanya muzakarah. Makanya saya kasih nama channel ini Muzakarah Islami. Berbagi dalam hal kebaikan, dalam hal ilmu-ilmu agama, di dalam pembahasan agama Islam. Ya. Cukup sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi saya dan antum-antum sekalian. Terus tonton video selanjutnya masih dalam bab solat, bab keempat. Ya, InsyaAllah dalam waktu dekat ini akan saya rilis lagi videonya. Jangan lupa tetap dukung channel Muzakarah Islam ini agar semakin berkembang, dapat semakin berbagi dalam hal kebaikan dengan cara subscribe, like, komen, share sebanyak-banyaknya.
Saya Muhammad Rifki Husain Balkhair mengucapkan banyak terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.